Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Tuan Tanah adalah dewa. Bab 45. Pada malam hari, Gold Coast diselimuti cahaya bintang, lampu neon warna-warni bersinar, angin laut bertiup pelan, deburan ombak di tepi pantai, dan pemandangan yang menawan. Ketika Qin Ming mengantar Gu Qingyi dan bergegas ke restoran barat terbuka di Gold Coast, semua wanita cantik dari sekretariat presiden telah tiba. Xiao Qin, aku sudah menunggumu, datang dan duduk bersama kami. Seorang wanita cantik berambut pendek dengan mata tajam menghadap pintu masuk restoran adalah orang pertama yang melihat Qin Ming memasuki pintu, dan menyapanya dengan manis. Anak kecil yang tampan, datanglah ke sisi kami. Kursinya sudah lama disiapkan untukmu. Bai Linglong, yang duduk di meja lain, melambai dengan antusias. Karena restoran barat ini terutama melayani pasangan, meja makannya hanya dapat menampung 4 orang, jadi para wanita cantik harus dibagi menjadi 2 meja yang berdekatan, satu dipimpin oleh Song Luofei dan yang lainnya dipimpin oleh Bai Linglong. Awalnya, mereka mengundang Sialan, tetapi ketika Sialan mengetahui bahwa Qin Ming juga akan hadir, dia membuat alasan untuk menolak. Melihat sekeliling, 8 bunga emas menawan duduk bersama, membentuk pemandangan indah dan fokus mutlak dari restoran. Saya berharap saya bisa menjadi tiruan, tapi sayang sekali saya tidak bisa. Qin Ming menjadi roti kukus yang manis, diperebutkan oleh wanita cantik di kedua sisi, merasa sangat bahagia. Coba lihat, aku akan bersama Sister Song di babak pertama, dan aku akan bersama Sister Bai di babak kedua. Aku juga tidak akan menyinggung perasaan. Kamu boleh pergi ke tempat Sister Song dulu, tapi kamu harus menghukum dirimu sendiri dengan 3 minuman, kalau tidak kami tidak akan setuju, kata Bai Linglong sambil tersenyum. Juga, kamu terlambat dan meminta wanita itu untuk menunggumu. Apakah kamu tidak merasa bersalah? Kamu harus dihukum dengan 3 minuman lagi untuk meminta maaf. Teriak Xiaoya, takut dunia tidak akan berada dalam kekacauan. Datanglah kepada kami dulu, kami tidak akan menghukummu, ayolah. Si cantik berambut pendek, Moki meraih lengan Qin Ming dan menarik Qin Ming untuk duduk terlebih dahulu. Saya terlambat dan saya pantas dihukum. Saya akan bersulang untuk meminta maaf nanti. Qin Ming sangat senang duduk di antara sekelompok wanita cantik. Semuanya lapar, ayo pesan apapun yang kamu suka. Semua orang tahu bahwa Qin Ming adalah pengawal CEO. Diperkirakan gajinya tidak akan terlalu tinggi, jadi dia tidak tahan dibantai dengan kejam. Yang dia pesan hanyalah makanan dengan harga sedang, ditambah 4 botol anggur merah. Selamat datang Qin Ming di keluarga besar kami, tepuk tangan. Dulu, di sekretariat presiden hanya ada perempuan, dan mereka tidak segan-segan berkomunikasi. Bahkan topik yang tidak pantas untuk anak-anak pun dibicarakan dengan penuh semangat, semuanya menunjukkan keanggunannya sambil mengangkat gelas wine mereka dengan anggun. Menyeruput anggur merah, posturnya enak dipandang. Menyantap makanan barat di pantai dan mengagumi pemandangan malam yang indah adalah hal yang sangat romantis, terlebih lagi ditemani oleh 8 wanita cantik membuat Qin Ming serasa berada di surga dalam mimpi. Saudari Song, meskipun saya bukan sekretaris presiden, saya adalah rekan kerja yang bekerja di kantor yang sama. Anda harus lebih memperhatikan saya di masa depan. Qin Ming mengangkat gelasnya dan tersenyum pada Song Luofei, ini, saya menghormatimu. Memiliki kesempatan untuk duduk di bawah satu atap, kami adalah sebuah keluarga. Kami harus saling membantu tidak peduli dalam pekerjaan atau kehidupan. Bagi saya yang tertua. Saya biasanya memperlakukan gadis-gadis ini sebagai saudara perempuan saya, dan saya akan memperlakukannya. Kalian sama-sama bersulang. Setelah mengatakan itu, Song Luofei tersenyum, mengambil anggur merah dan menyesapnya. Selanjutnya, Qin Ming bersulang satu persatu, dan suasananya ceria. Qin Ming, jika Anda bisa menjadi pengawal pribadi Tuan Gu, Anda harus sangat cakap. Yang paling saya hargai adalah pria cakap yang memiliki rasa aman. Jika saya menemui masalah di masa depan, Anda harus membantu saya. Setelah bersulang, Qin Ming bahkan belum makan 2 kali pun, dan Muki mengangkat gelasnya dengan ekspresi penuh kasih sayang di wajahnya. Si cantik bersulang, jadi Qin Ming secara alami tidak bisa menolak dan minum bersama Muki lagi. Xiao Qin, kamu meminum roti panggang Muki, kamu tidak bisa berhenti meminum roti panggangku, kan? Aku juga bersulang untukmu. Setelah Muki bersulang, Fang Dantong, seorang wanita cantik berkemeja biru, mengangkat gelasnya dengan anggun, dan wanita cantik lainnya berbaris. Hormati satu sama lain. Kapasitas minum Qin Ming lumayan, setidaknya dia tidak mabuk dengan anggur merah, dan dia sangat senang bisa makan malam romantis dengan begitu banyak wanita cantik, jadi dia minum dengan bebas dan menerima semua orang yang datang. Pemuda tampan, kamu setuju untuk datang ke tempat kami di babak kedua, kenapa kamu belum datang? Bukankah maksudmu kata-katamu tidak dihitung? Sekitar setengah jalan, Bai Linglong berpura-pura tidak puas dan berkata dengan marah. Aku tidak bilang jangan pergi, kemarilah. Setelah menyapa Song Luofei dan yang lainnya, Qin Ming memindahkan meja makan dan duduk di sebelah Bai Linglong. Xiao Qin, kamu terlalu memihak. Jika kamu tidak datang ke pihak kami terlebih dahulu dan membuat kami menunggu, kamu harus minum sebagai hukuman. Ya,
Saya akan menghukum diri saya sendiri untuk setidaknya 6 minuman. Para wanita cantik di meja sepertinya telah menyetujuinya, dan mereka bersikeras menghukum Qin Ming dengan minum. Kamu tidak bisa menyalahkanku. Jika kamu melakukannya, salahkan Muki. Dialah yang menyeretku untuk duduk di sana. Siapa yang menyuruhmu untuk tidak menyerang lebih dulu? Qin Ming membela. Jangan mencari alasan. Kamu harus dihukum karena minum. Jika kamu tidak minum, apakah kamu harus membiarkan adikmu memberimu makan? Bai Linglong berdiri dengan gelas anggur di tangan, dan tanpa sadar menatap pria itu dan seorang wanita berjalan ke arahnya. Senyuman tiba-tiba muncul di wajahnya. Senyuman itu mengeras dan berubah menjadi kemarahan yang tak terkendali, dan Qin Ming bahkan tidak menyadari bahwa anggur merah telah tumpah padanya. Saudari Bai, bahkan jika kamu memiliki masalah denganku, kamu tidak boleh menumpahkan anggur padaku. Jika pakaianmu ternoda, kamu harus mencucinya untukku. Kata Qin Ming sambil mengambil serbet untuk menyeka anggur noda di tubuhnya, dan tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Nak, dia mengangkat kepalanya dan melirik ke arah Bai Linglong, lalu mengikuti tatapan Bai Linglong dengan bingung. Kakak Bai, ada apa denganmu? Pria yang berjalan ke arahnya mengenakan setelan abu-abu muda, dengan alis lancip dan mata berbintang, dan kulitnya seputih kreampi. Dia cukup tampan. Di pelukannya ada seorang wanita mungil yang mengenakan gaun malam ungu berpotongan rendah dan riasan tebal. Hal yang paling menarik perhatian adalah payudara wanita itu sangat tidak proporsional dengan sosoknya, berdiri dengan gagah dan tegak, seolah-olah bisa lepas dari pakaiannya kapan saja. Saudari Bai, ada apa denganmu? Tiga wanita cantik lainnya yang hadir juga menyadari kesalahan Bai Linglong dan bertanya satu demi satu. Bai Linglong sepertinya tidak mendengar apa yang dikatakan semua orang, matanya yang indah menyala karena amarah menunggu pria tampan itu, seolah dia sangat membencinya. Terlepas dari sosok atau penampilannya, Bai Linglong adalah salah satu wanita paling cantik, terutama penampilannya yang menawan secara alami di sudut mata dan alisnya, yang membuat hati orang berdebar-debar. Sulit bagi kecantikan seperti itu untuk tidak menarik perhatian. Pria itu juga memperhatikan Bai Linglong. Dia jelas terkejut pada awalnya, tetapi setelah 2 atau 3 detik, dia kembali ke semangat ceria dan mengobrol, dan berjalan melewati Bai Linglong seolah-olah tidak ada orang lain di sekitarnya. Meng Weize, hentikan. Bai Linglong tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Ada pembicaraan dan tawa dari waktu ke waktu di restoran barat terbuka, tapi tidak berisik. Apakah kamu sangat tidak memenuhi syarat? Kamu berbicara dengan suara yang begitu keras, dan kamu terlihat seperti anak desa. Wanita berdada besar itu tidak senang, dengan ekspresi jijik di wajahnya, dia tidak bisa menahan perasaan yang kuat. Cemburu, dia berkata dengan marah, apa yang kamu lihat? Pernahkah kamu melihat pria tampan? Matamu hampir keluar. Meng Weize, jangan berpura-pura tidak mengenalku. Bai Linglong menutup telinga terhadap sarkasme wanita itu dan bertanya dengan cemberut. Siapa kamu? Pria bernama Meng Weize menunjukkan ekspresi berpikir dan bertanya dengan bingung. Sayangku, tahukah kamu udik desa ini? Kata wanita berdada itu dengan suara menderu, tapi telapak tangannya mencubit pinggang Meng Weize dengan keras. Aku tidak mengenalnya. Meng Weize sepertinya tidak merasakan sakitnya, dan berkata dengan penuh kasih sayang, jangan berpikir membabi buta, bagaimana aku bisa mengenal orang seperti itu. Kamu sebenarnya bilang kamu tidak mengenalku, kamu kejam, aku benar-benar buta saat itu. Kata-kata Meng Weize jatuh ke telinga Bai Linglong kata demi kata gemetar, dadanya naik turun, dan napasnya cepat, duduk dengan marah, dan meminum anggur dalam satu tegukan. Nona, Anda pasti salah mengakui orang. Nama saya David. Meng Weize berkata dengan sopan kepada Bai Linglong. Jangan mengira jika kamu mengganti nama Inggrismu, aku tidak akan mengenalimu. Bai Linglong sangat marah dan berteriak dengan marah, pergi, aku tidak ingin melihatmu lagi. Tidak bisa dijelaskan. Meng Weize sedikit marah dan menarik wanita mungil dan berdada besar itu. Sayang, ayo pergi, jangan berdebat dengannya. Kamu adalah pacarku, dan hanya aku yang bisa marah padamu. Mengapa dia, wanita yang cerdik, berhak memarahimu? Wanita berdada itu kesal, mengambil sikap merendahkan, dan memarahi Bai Linglong dengan nada bosili, wanita rendahan yang berkualitas, aku ingin kamu segera meminta maaf kepada keluargaku tercinta. Sayang, lupakan saja, tidak peduli siapa kamu, jangan sama dengannya. Bujuk Meng Weize. Meski Qin Ming baru mengenal Bai Linglong 1 hari, ia merasa Bai Linglong bukanlah tipe wanita yang membuat masalah tanpa alasan, dan pasti ada cerita di baliknya. Bagaimana kalian berdua bisa berbicara satu sama lain? Siapa yang kualitasnya lebih rendah? Menurutku kalian berdua tidak berpendidikan. Jangan memandang orang lain dengan pandangan merasa benar sendiri. Kamu tidak kompeten, seolah-olah semua orang di dunia ini sama seperti kamu. Saudari Bai mengatakan sesuatu dengan keras, apa hubungannya dengan kualitas, cari masalah saja. Jika Sister Bai berasal dari desa, maka kamu lebih buruk dari orang desa, berpura-pura menjadi bangsawan, menjijikkan. Sebelum Bai Linglong bisa berkata apa-apa, sekretaris cantik itu menyerah dan mulai membela Bai Linglong satu demi satu. Mereka semua minum anggur, wajah cantik mereka memerah, dan mereka menjadi marah, yang memberi mereka pesona menawan. Sayang, mereka menggangguku, aku tidak peduli, kamu harus melampiaskan amarahmu kepadaku.
Wanita berdada itu tercekat dan tidak dapat berbicara beberapa saat, merasa cemas dan marah. Sayang, jangan marah. Mereka hanya iri. Jangan diperhatikan. Bertengkar dengan mereka itu di bawah statusmu. Oke, jangan marah. Aku akan membawamu ke tempat yang menyenangkan. Meng Weize membujuk dan membujuk, tetapi wanita berdada besar itu tidak bisa mendengarkan sama sekali. Dia sangat marah hingga dia menghentakkan kakinya, mata terbuka lebar, dan berteriak seperti gunung berapi yang meletus, saya diintimidasi. Jika Anda tidak melakukannya jangan membelaku, apakah kamu masih bukan laki-laki? Kamu masih mengatakan bahwa orang lain tidak memenuhi syarat, tetapi seberapa berkualitas kamu? Hedong Lion roars. Qin Ming menggali telinganya dan mencibir. Melihat pacarnya sangat marah, Meng Weize tahu bahwa dia tidak dapat dibujuk lagi, tetapi tidak pantas bagi seorang pria untuk tidak berkelahi dengan pria baik berteriak dengan sikap yang sangat kuat, kamu tidak punya hak untuk mengolok-olok pacarku. Aku harus minta maaf. Aku memperingatkanmu sebelumnya. Aku ahli pertarungan bebas. Aku menyarankan kamu untuk tidak meminta masalah. Bab 46. Mengapa saya selalu menjadi orang yang terluka? Mengatakan kebenaran dapat menimbulkan masalah, mengapa orang tidak mengatakan yang sebenarnya? Qin Ming tidak berdaya dan berkata kepada Meng Boei dengan nada menggoda, saya juga memperingatkan Anda sebelumnya, jadi disebut master pertarungan bebas. Itu bahkan bukan omong kosong di mata saya. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa mencobanya dan itu akan berhasil. Ditertawakan di depan semua orang, terutama pacarnya, Meng Boei menjadi sangat marah hingga dia mengangkat tangannya untuk melindungi dirinya dalam posisi menyerang dan bertahan. Izinkan aku bertanya padamu untuk terakhir kalinya, maukah kamu meminta maaf pada pacarku? Qin Ming tertawa dan bertanya, saya selalu mengatakan yang sebenarnya. Mengapa saya salah? Mengapa saya harus meminta maaf? Sialan sekelompok bajingan, keadaanmu tidak lebih baik. Sayangku, beri dia pelajaran dan beritahu dia betapa kuatnya kamu. Wanita berdada itu secara alami menyukai Meng Boei dan mengipasi api. Aku tidak tahu apa yang baik atau buruk, aku tidak akan membuatmu jatuh ke tanah tanpa 3 gerakan. Meng Boei menunjukkan ekspresi percaya diri dan bangga hanya seorang pemain sandiwara. Dia yakin bahwa dia bisa menjatuhkannya dalam 3 langkah. Qin Ming, jika tidak, keterampilan bertarung bebas yang telah dia latih dengan keras selama beberapa tahun saat belajar di luar negeri akan sia-sia. Meng Boei adalah seorang pelajar internasional. Saat pertama kali pergi ke luar negeri, ia sering didiskriminasi dan diintimidasi oleh orang asing. Ia cukup tidak yakin dan bertekad untuk berlatih pertarungan bebas selama beberapa tahun tanpa henti 3 pria. Dia juga telah mengalahkan Qin Ming. Pria kulit hitam kuat yang sama penuh percaya diri saat menghadapi Qin Ming. Tunggu. Tepat ketika Meng Boei hendak mengambil tindakan, Xiaoya tiba-tiba menghentikannya. Dia menatap Meng Boei dengan mata terbelalak dan berkata, saya ingat, Sister Linglong pernah berkata bahwa dia punya pacar, dan namanya adalah Meng Boei. Apakah kamu belajar di Amerika? Ekspresi Meng Boei menjadi sedikit tidak wajar, dan dia menekankan dengan penekanan, Nona, harap dipahami, nama saya David, saya bukan pacar Bai Linglong seperti yang Anda katakan. Saya tidak mengatakan nama belakang Sister Linglong adalah Bai, bagaimana Anda tahu? Xiaoya segera menangkap celah dalam bahasa Meng Boei dan bertanya. Aku baru saja memanggilnya Sister Bai, dengarkan apa yang kamu katakan. Respons Meng Boei tidak lambat dan dia membela. Kecanggihan. Xiaoya mendengus dingin, matanya dipenuhi rasa jijik. Kamu punya cinta baru, jadi tinggalkan cinta lama, bajingan. Untungnya, Sister Linglong tidak memilihmu, kalau tidak kamu akan menyesalinya seumur hidupmu. Aku memperingatkanmu, jangan membuat masalah lagi secara tidak masuk akal, jika tidak. Kalau tidak, apa? Apakah kamu masih berani memukulku? Xiaoya tidak menunjukkan rasa takut, menegakkan dadanya, dan berpura-pura ingin memukulmu dengan santai. Meng Boei, bukankah kamu bilang kamu belum pernah punya pacar? Lalu dari mana asal rubah nakal ini? Jelaskan padaku dengan jelas. Wanita berdada itu berkata dengan marah seolah dia baru saja memakan bubuk mesiu dengan jari putihnya. Sayang, aku benar-benar tidak kenal orang-orang ini. Jangan dengarkan mereka. Mereka sengaja mengobarkan pertikaian. Apa kamu tidak tahu? Melihat api yang tidak bisa dipadamkan di koran, Meng Boei sengaja mengacaukannya penonton dan mencoba menyembunyikannya terlebih dahulu. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, makanannya pasti tidak tertahankan. Untuk menghindari keadaan menjadi lebih buruk, selir Song Luo meminta semua orang untuk pergi. Kalian semua boleh pergi, tapi rubah nakal itu tidak bisa pergi. Tetaplah bersamaku, kata wanita berdada itu dengan enggan. Orang yang bertengkar dengan orang gila adalah orang bodoh, orang yang bertengkar dengan orang bodoh adalah orang gila, orang yang bertengkar dengan wanita adalah orang gila sekaligus bodoh, belum lagi wanita yang menganggap dirinya tinggi dan tidak masuk akal. Ming merasa bosan dan berbalik mengikuti jejak si cantik. Sombong dan sombong, jika dia bukan perempuan, saya akan menamparnya. Jangan berjalan. Ketika semuanya sampai pada titik ini, Meng Boei menyadari bahwa dia tidak bisa turun dari panggung, jadi dia bergegas keluar dan meninju punggung Qin Ming dengan kejam. Setidaknya dia menjatuhkannya, sehingga dia bisa melampiaskan amarahnya pada pacarnya dan membujuknya ketika dia kembali.
Kemudian hasilnya di luar dugaan semua orang, Meng Bowei lah yang menyerang dan terjatuh. Dia bahkan tidak melihat dengan jelas bagaimana Qin Ming menggerakkan kakinya. Dia tiba-tiba merasakan sakit yang menusuk di dadanya dan terbang mundur di udara, berbaring punggungnya jatuh. Bowei, sekarang kamu akan benar-benar menyusut dan kamu tidak akan pernah bisa menang lagi. Cibir Qin Ming. Xiao Qin, tendanganmu keren sekali. Aku harus menendangnya beberapa kali lagi untuk melampiaskan amarahnya pada Sister Bai. Dasar bajingan, tidak adil jika dipukuli hingga menjadi cacat. Beberapa wanita cantik di sekretariat presiden bertepuk tangan dan bertepuk tangan. Mereka telah melihat keterampilan Qin Ming. Bahkan setelah diserang oleh serangan diam-diam, dia bisa mengubah kekalahan menjadi kemenangan dengan anggun. Dia memang pengawal presiden. Melihat Meng Bowei terbaring di tanah, wanita berdada itu buru-buru berlari dan bertanya dengan penuh semangat, sayangku, apa kabar? Di mana kamu terluka? Aku baik-baik saja, aku meremehkan musuh. Meng Bowei merasakan sakit yang luar biasa, dan wajahnya bengkak hingga membuatnya terlihat gemuk. Kamu muntah darah dan kamu bilang tidak apa-apa. Aku akan memanggil polisi dan menangkap mereka semua untuk melampiaskan amarahmu. Direktur kantor polisi adalah teman ayahku. Tak satu pun dari mereka bisa melarikan diri. Wanita berdada itu buru-buru membuka baju LV. Ia mengambil tasnya, mencari ponselnya, dan memutar sebuah nomor. Setelah keluar dari restoran barat, semua orang berangkat dengan 3 mobil, sementara Qin Ming bertanggung jawab mengirim Xiaoya dan Bai Linglong pulang. Sepanjang jalan, Xiaoya membujuk Bai Linglong, dan Qin Ming juga secara kasar memahami cerita antara Bai Linglong dan Meng Bowei. Keduanya adalah sepasang kekasih saat kuliah. Setelah lulus, Meng Bowei pergi ke luar negeri untuk studi lebih lanjut, sedangkan Bai Linglong tinggal di Tiongkok untuk bekerja. Ketika Meng Bowei naik pesawat ke luar negeri, dia bersumpah, ketika dia berhasil dalam studinya, dia akan menikahi Bai Linglong setelah kembali ke Tiongkok dan membiarkan Bai Linglong menunggunya selama 2 tahun. 2 tahun berlalu. Meng Bowei tidak segera kembali ke Tiongkok setelah lulus, malah mengaku telah mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan internasional besar di luar negeri dan meminta Bai Linglong untuk menunggunya 1 tahun lagi. Bai Linglong terlihat antusias dan berpikiran terbuka, namun nyatanya dia sangat setia pada hubungannya. Dia tidak pernah mempertimbangkan untuk mencari pacar baru dalam 3 tahun terakhir, tidak peduli seberapa baik orang yang mengejarnya, dia selalu mempertahankannya perasaan paling murni untuk cinta pertamanya di hatinya. Namun, setengah tahun lalu, Bai Linglong kehilangan kabar tentang Meng Bowei. Setelah bertanya-tanya dengan teman-teman sekelasnya, dia mendengar bahwa Meng Bowei punya pacar baru, seorang gadis kaya dari sebuah perusahaan besar, dan dia telah naik ke puncak. Bai Linglong tidak mempercayai berita itu sampai dia melihatnya dengan matanya sendiri malam ini, dan secercah harapan terakhir di hatinya benar-benar hancur. Qin Ming, kamu bertanggung jawab mengirim Suster Linglong pulang. Jika dia kehilangan separuh rambutnya, aku tidak akan pernah membiarkanmu. Ketika dia tiba di depan pintu rumah, Xiaoya keluar dari mobil dan melambaikan tangannya dengan cantik dan lembut tinju dalam demonstrasi, dan memperingatkan. Siapapun yang ingin menyakiti kakak Bai harus menginjak tubuhku terlebih dahulu. Apa kamu tidak merasa lega sekarang? Sudah cukup, sampai jumpa besok. Xiaoya melambaikan tangannya, menginjak sepatu hak tinggi, memutar pinggangnya, dan berjalan ke tangga. Mobil itu perlahan-lahan memasuki jalan dan mengikuti arus lalu lintas. Bai Linglong memandangi lampu neon yang berkedip-kedip di luar dan tiba-tiba berkata, saya ingin pergi minum, mencari bar yang sibuk, dan turunkan saya. Berhentilah bercanda, aku merasa tidak nyaman membiarkan wanita cantik sepertimu pergi minum sendirian. Sebaiknya aku mengirimmu pulang. Ini masih pagi, aku tidak ingin kembali. Kamu temani aku. Bai Linglong seperti anak kucing yang terluka, bersandar di kursi, mengulurkan tangan dan berkata, apakah kamu punya rokok? Petik 2. Bisakah kamu merokok? Tanya Qin Ming. Omong kosong. Bai Linglong menatap tajam. Qin Ming dengan enggan mengeluarkan sebatang rokok dan korek api dan menyerahkannya. Bai Linglong mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya, menghisapnya kuat-kuat, dan tiba-tiba tersedak dan batuk berulang kali. Jika Anda tidak tahu cara merokok, jangan merokok. Mengapa menyiksa diri sendiri karena sampah yang tidak tahu cara menyayangi Anda? Kemudikan mobilmu. Jika kamu tidak berbicara, tidak ada yang akan memperlakukanmu sebagai orang bisu. Bai Linglong sedang dalam suasana hati yang buruk, seolah-olah dia baru saja minum obat. Oke, saya tidak akan bicara, dengarkan saja musiknya. Qin Ming menyalakan CD, dan musik merdu dan sentimental terdengar dari speaker. Hujan di langit, aku melihatmu dari belakang, baru saja berjalan keluar dari hidupku, janji yang kubuat seperti pelangi di tengah hujan, hatiku yang terluka sungguh sakit. Mendengarkan lagu, mengapa aku selalu menjadi orang yang terluka, itu menyentuh hati Bai Linglong, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak ikut bersenandung. Penampilannya yang sedih dan cantik membuat orang tidak bisa menahan diri untuk tidak memiliki keinginan untuk melindunginya. Qin Ming tidak akrab dengan daerah itu. Dia melewati sebuah klub malam bernama Ying Huang, yang tampaknya berukuran lumayan, jadi dia memarkir mobilnya di depan pintu. Saat ini, sekitar jam 10 malam, itu adalah waktu tersibuk di klub malam. Musik di aula memekakkan telinga,
lampu sorot berkedip-kedip, dan lantai dansa yang berisik dan besar sudah penuh sesak itu, tampak seperti sekelompok setan menari dengan liar, dan suasananya ambigu dan membingungkan. Setelah menemukan meja bar gratis, Qin Ming dan Bai Linglong duduk bersebelahan. Bai Linglong memesan sebotol vodka dan langsung menuangkan segelas. Anggur ini sangat kuat, minumlah perlahan. Begitu Qin Ming selesai berbicara, Bai Linglong mengangkat lehernya seanggun angsa dan meneguk vodka. Dia cukup berani dan bertekad untuk tidak berhenti sampai dia mabuk. Aku baru saja memberitahumu bahwa ini adalah alkohol yang kuat, dan aku meminumnya begitu banyak. Qin Ming buru-buru meraih Bai Linglong. Jika dia tidak menghentikannya, dia mungkin akan meminum semuanya dalam satu tarikan napas. Cukup kuat, aku menyukainya. Bai Linglong terbatuk beberapa kali. Saat Volt ditambahkan ke perutnya, panas membara di perutnya, dan rona merah yang memabukkan muncul di wajahnya, membuatnya sangat menawan. Saya menggunakan anggur untuk menghilangkan kesedihan saya dan memperburuknya. Apakah Anda tidak takut ketika Anda mabuk, saya akan memanfaatkan bahaya orang lain? Kata Qin Ming sambil setengah tersenyum tetapi tidak tersenyum. Aku mengatakannya pada siang hari, malam ini milikmu, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Bai Linglong belum mabuk, dan dia ingat dengan jelas apa yang dia katakan saat menggoda Qin Ming di siang hari. Kamu tahu apa yang terjadi setelah minum, jadi berhati-hatilah. Aku bukan orang yang beriman. Sambil berbicara, Bai Linglong menyesap lagi, hampir setengah gelasnya ada di perutnya, dan kepalanya mulai terasa pusing. Kamu bukan pria baik, dan aku bukan wanita yang beriman, kita saling eksklusif. Apa maksudmu, kita pasangan? Kata Qin Ming main-main, dengan senyum jahat di bibirnya. Bai Linglong tiba-tiba mengangkat lengan giok lembutnya dan meletakkannya di bahu Qin Ming dengan penuh kasih sayang. Wajah cantik dan cantiknya sedikit lebih dekat, matanya kabur, memperlihatkan pesona yang berbeda, dan kata-katanya sedikit kabur dan dia berkata, menurutmu aku ini apa? Cantik sekali. Sejujurnya, jangan gunakan kata-kata manis untuk membujuk wanita. Apakah kamu masih perlu bertanya? Kamu sangat cantik dan harum. Di zaman kuno, kamu pasti salah satu dari 4 wanita cantik. Lidah fasih. Bai Linglong tersenyum genit, seperti bunga mawar indah yang mekar penuh, membuat Qin Ming terlihat gembira. Jika aku mengikutimu, apakah kamu menginginkanku? Bersambung.